Negara Eswatini adalah sebuah negara yang terletak di kawasan benua Afrika bagian selatan. Negara ini memiliki dua ibu kota negara, yaitu Kota Mbabane menjadi kota administrasi, sedangkan Kota Lobamba menjadi rumah bagi sang raja, parlemen, dan lembaga pemerintahan lainnya. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Eswatini. Eswatini adalah sebuah negara terkurung daratan yang terletak di benua Afrika bagian selatan. Secara geografis, negara Eswatini yang sebelumnya bernama Swaziland ini berada di antara Afrika Selatan di sebelah barat dan negara Mozambik di sebelah timurnya. Adapun ibu kota dari negara Eswatini ialah Kota Mbabane dan Kota Lobamba. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Eswatini ialah sistem pemerintahan monarki absolut yang kepala negaranya adalah seorang raja yang berwenang untuk mengangkat Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Raja Eswatini saat ini ialah Raja Mowasti III yang naik tahta sejak 25 April tahun 1986. Luas wilayah daerah kerajaan Eswatini ialah sebesar 17.364 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.104.479 jiwa. Mayoritas penduduk Eswatini ialah etnis Swazi yang menganut agama Kristen. Sedangkan pertumbuhan penduduk kerajaan Eswatini ialah sebesar 0,77%. Dan terdapat dua bahasa resmi di negara Eswatini, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Siswati. Mayoritas penduduk di negara Eswatini ialah menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 1.048.390 jiwa atau dengan persentase 88,1%. Kemudian ada juga yang menganut agama Islam, yaitu dengan populasi 2.380 jiwa atau dengan persentase 0,2%. Lalu ada juga yang menganut agama Hindu, yaitu dengan populasi 1.190 jiwa atau dengan persentase 0,1%. Kemudian ada juga yang menganut agama rakyat, yaitu dengan populasi 11.900 jiwa atau dengan persentase 1%. Dan yang terakhir ada juga yang tidak memiliki agama, yaitu dengan populasi 120.190 jiwa atau dengan persentase 10,1%. Negara Swaziland atau yang sekarang berganti nama menjadi Eswatini merdeka dari negara Inggris pada 6 September tahun 1968. Negara Swaziland sendiri berada di bawah pemerintahan dari Britania Raya sejak tahun 1903 hingga 6 September tahun 1968. Setelah mendapatkan kemerdekaannya, negara Swaziland kemudian mengadopsi sistem pemerintahan monarki absolut. Bangsa Swaziland berasal dari Mozambik, yang nenek moyang mereka yang disebut suku Nguni diperkirakan merupakan suku Bantu yang bermigrasi dari negara Mozambik. Lalu pada tahun 1800-an, banyak pedagang, misionaris yang datang ke daerah Swaziland dan bermukim di sana. Lalu pada tahun 1877, negara Inggris merebut paksa kerajaan tersebut. Meskipun Konvensi Swaziland tahun 1881 telah memastikan kemerdekaan daerah-daerah yang dikuasai Inggris, hal itu tetap tidak merubah keadaan. Negara Inggris kemudian menempatkannya di bawah administrasi Republik Afrika Selatan yang merdeka, yang direbut paksa oleh negara Inggris. Lalu negara Swaziland menjadi protektorat Inggris dan hingga akhirnya diberikan kemerdekaan pada tahun 1968. Negara Swaziland menjadi satu-satunya negara monarki absolut di Afrika yang melarang semua partai politik. Namun, perlawanan yang semakin meningkat oleh kaum demokrat, komunis, dan lainnya telah mendorong hak-hak dan demokrasi yang lebih besar, termasuk permintaan dari beberapa aktivis untuk penghapusan monarki itu sendiri. Pada peringatan kemerdekaan negara Swaziland yang ke-50 tahun, Raja Mowasti III memberikan pengumuman tentang perubahan nama negaranya menjadi Kerajaan Eswatini yang berarti Tanah Orang Swazi. Sebelumnya, Raja Mowasti III sendiri sudah sering menyebut Swaziland dengan Eswatini selama bertahun-tahun dalam beberapa acara penting.
Alasan negara ini merubah namanya ialah karena banyak orang yang mengira negara Swaziland dianggap sebagai negara Swiss di Eropa. Pengumuman tersebut tak ayal mendapatkan banyak kritik dari beberapa pihak. Mereka yang menolak menyatakan bahwa seharusnya Raja Mowasti III lebih fokus pada penuntasan masalah perekonomian dan bukan mengganti nama negara. Adapun sebagian besar mata pencaharian warga dan sumber pendapatan negara Swaziland selama ini bertumpu pada sektor pertanian, terutama pada komoditas gula. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.